Ya, selamat datang di KKKes episode ke-11. Bersama saya, host biasa Anda, Muhammad Ahwi Karunyado dan Halo, gua Feby Ramadan Syam. Feby Ramadan Syam. Cerita lagi dong. Udah pernah kenal gua belum? Iya, Belum belum. ya? Nah, Siapa gua sih anjing? nah, iya apa tuh? Apa tuh gimana? Jelasin hobi, apa yang pengen lu ceritain di sini? Jadi gini, gua mau cerita dari awal deh. Gua ini bukan siapa-siapa, Belum. belum siapa-siapa, Belum jadi siapa-siapa. belum jadi siapa-siapa. Ya suatu saat gua bakal jadi siapa-siapa sih. Tapi yang pasti gua tuh eh, masa kecil gua ya bisa diukur happy. Bisa diukur happy. Masa kecil yang bahagia karena waktu kecil masih main kelereng. Kalau lu tahu kelereng, kalau nggak tahu gundu, Kalau di kampung gua namanya goli. goli. Mainnya goli. Kayak ini aja pak, nama semacam narkoba ya, goli. What? Oke. Gua masih main kelereng, gua masih main petak umpet, gua masih main apa tuh namanya yang genteng disusun terus dilempar pakai bola, gua lupa namanya. Wah, nggak ada tuh di zaman gua tuh kejar lari patung, sembunyi endop, terus goli. Ya, yang pasti kecil gua masih main sama orang deh. Kan sekarang kan Jadi udah dewasa nggak main sama orang gitu. enggak, maksudnya masa kecil gua main sama orang, manusia. Kan kalau sekarang kan masih pakai yang apa mainnya sama benda kan. Iya, bener. Ya, terhitung bahagia lah. Dan gua apa namanya, dari segi pendidikan gua cuma SMA doang. Cuma sampai SMA doang. Cuman sampai Cuma SMA. SMA doang. Dan pekerjaan gua sekarang adalah akunting. Yang dimana SMA gua adalah IPA. Cuma SMA doang loh guys. Terus jadi akunting. Bekerja sebagai akuntan berarti. Akuntan. Ya, sehari-hari gua sekarang adalah angka. Sorry, ada angka. Dan pastinya Microsoft Excel dong lah ya. Excel. Ya. Excel. Tapi kalau gitu untuk menjadi seorang akuntan nggak perlu sertifikasi dong. Kalau seharusnya enggak. Cuman di Indonesia ini karena ini bisnis kepercayaan. Ya, dimana orang menilainya dari sertifikat or apalah itu, gelar dan lain-lain. Jadi ya kalau misalkan memang dikatakan perlu atau tidak, perlu juga. Tapi kalau misalkan kita berbisnis dengan orang yang sudah percaya kita, ya nggak usah. Untuk apa itu? Oh gitu ya. Nggak perlu lagi. Berarti mau yang lulus SMA, lulus kuliah, asalkan benar kerjaannya tetap diterima sama pajak, sama pemerintah, laporan. Diterima. Tapi terima guys. Yang pasti ya belajar itu aja. Yang penting pasti belajar. Klien lu berapa sekarang? Kalau gua ada 13. 13 men. 13 lulusan SMA tok. Lu gimana nih yang sarjana? Itu di bawah PT atau gimana tuh? Di bawah atau lu sendiri freelance atau gimana? No, gua di bawah PT. Di bawah PT ya, di bawah PT. Jadi apa namanya, gua sama saudara gua punya PT ini. Jadi saudara gua yang punya, dan gua di hire gitu sama dia karena dia percaya gua. Dia nggak peduli dia master accountant di lulusan Australia, dan dia nggak peduli gue lulusan apa gitu. Dia nggak ngelihat dari latar belakang. Yang penting dia yang paling gue inget dari saudara gue adalah mau kerja dan mau belajar. Bukan kaum rebahan berarti ya. Dan sekarang jam segini aja belum rebahan gitu. Belum ya. Ini sekarang jam 3 pagi. Entah kenapa kita bikin podcast karena Grab Wheel Lab penuh di Lipo Karawaci. Ya udah, sedikit produktif boleh lah ya.
Ini gimana ceritanya? Dari lulus SMA yang IPA tiba-tiba jadi akuntan. Nggak langsung jadi accountant sih. Sebenarnya gua lulus SMA tuh langsung Tahun berapa tuh? tahun 2012. 2012 lulus SMA. Oke. Ya, gua kepikiran untuk kuliah dulu waktu dulu ya. Standar lah, Standar habis ya, lulus standar SMA gua mau kuliah. bikin kuliah dan lain-lain. Cuman ada satu alasan gua harus kerja dulu. Karena kalau gua pengen kuliah pada saat itu gua harus pakai biaya sendiri. Oke. Karena financial keluarga gua tidak mencukupi kalau gua dikuliahkan oleh disupport oleh keluarga gitu. Pada saat itu. Masalah finansial. Ya, berarti masalah finansial. Ya, gua tidak kecewa dan apa. Gua dari sana berpikir untuk ya udah berarti gua harus cari duit. Gua terbang ke Bali. Gua di sana, gua pertama kerja itu bukan waktu terbang ke Bali sih. Sebelum ke Bali gua tuh kerja jadi jaga warnet. OP Warnet nih, OP Warnet. Iya, OP warnet. Lo tahu kan William? Iya. Yang bikin Tokopedia Ya kan? bikin Tokopedia, gua belum bikin apa-apa sih. belum. Ya jadi gua jadi OP warnet dulu sebentar, gua riset, gua main game dan lain-lain. Gua ngasilin duit dari game. Dan ada suatu saat teman gua ngajak gua untuk terbang ke Bali untuk kerja di sana. Nah, gua di sana itu waktu di Bali kerja di restoran Asian, masakan Asian. Lebihnya ke Hong Kong, masakan Hong Kong gitu. Gua di sana pertama menjadi dishwasher. Tukang cuci lah, babu cuci. Dishwasher. Ya, tapi di sana kan gua kan di bagian kitchen nih. Ya gua pasti sambil belajar bagaimana caranya masak, bagaimana cara memotong, bagaimana cara merebus air yang benar. Waduh, merendah nih. No, itu bener loh. Ada tekniknya. Oh, ada tekniknya. Ada tekniknya untuk menjadi masakan yang baik. Oke. Dan dari situ lucunya adalah gue cuman 2 minggu, pokoknya nggak sebulan gue di sana, gue kabur lagi ke Bandung. By the way gue orang Bandung ya, asli Bandung. Asli Bandung. Ya, gue kenapa? Karena gue tidak tahu apa-apa waktu itu, tidak tahu peraturan di Bali bagaimana. Di saat gue ngekos, gue digedor-gedor sama pecalang. Pecalang itu gue juga nggak tahu ya pecalang itu apa. Yang pasti itu kalau gue nggak salah itu keamanan di suatu desa, pokoknya dia ada di suatu desa, ada yang namanya rumah desa, terus di situ ada kepala desanya dan lain-lain, terus ada pecalang di suatu daerah itu. Nah, kalau misalkan mau ngekos di sana itu kita harus punya kipem itu, kalau bahasa gaulnya lah visa di sana bahasa gaulnya ya. Visa di sana. Jadi kita sebagai pendatang dari luar kota Bali, luar provinsi Bali, kita tuh harus punya kipem. Kita harus punya izin dari kepala desa di sana. Nah, gua di sana gua nggak punya izin. Karena yang ngajak temen lu kan? Iya, yang ngajak teman gua fine fine aja gitu. Terus gua diketok, gua disuruh kalau misalkan gua nggak bayar visanya, buat bikin kipem itu. Iya, buat kipem itu, ya gue bakalan diusir sama-sama aja. Ya udah gue mutusin untuk balik. Dan itu baru 2 minggu kerja. 2 minggu, nggak tahu, pokoknya nggak tahu, belum sebulan. Pasti belum sebulan. Gue balik lagi ke Bandung, gue jadi OP warnet lagi. Oh, balik lagi jadi OP warnet. Tapi gue jadi OP warnet itu sambil main games. Terus cari duit di sana. Lo tau lah, kalau ya gamers tau lah, kayak dulu tuh bisa main RO dijual, RF. Ya RF bener. Dota 1, terus banyak sih gue game, Steel, Pangya dan lain-lain. Banyak yang bisa jadi cuan, banyak. Main gue aja nggak tahu, yang gue tahu cuma Gunbound, RO, sama Ayo Dance doang yang gue tahu. Counter Strike, banyak lah. Nah, terus gue kayak 4 bulanan deh
setelah gue balik dari Bali jadi OP Warnet lagi. Terus teman gue ngajak lagi ke Bali yang udah di sana. Gue balik lagi ke Bali dan gue di sana selama kalau kurang lebih tuh kalau nggak salah 3-4 bulan deh. Ini teman yang sama bukan? Teman yang sama. K-popnya lu gimana? KPM-nya gue udah urus. Bayar berapa tuh? Kalau nggak salah per 3 bulan tuh 150, jadi kayak sebulan tuh 50.000. Cuman gara-gara gue di sana nggak tahu apa-apa waktu awal, dan peraturannya adalah kalau misalkan memang tidak ada punya KIPEM, gue harus langsung balik. Jadi kita harus ngurus dulu. Teman gue harus diurusin dulu ke sana. Gue dimintain KTP dan lain-lain, semuanya udah jadi KIPEM-nya, gue balik lagi ke sana. Gue udah kerja sampai 3-4 bulanan. Tapi gue seperti menyerah di Bali. Kenapa? Karena gue nggak suka lingkungannya. Lu nggak suka lingkungannya berarti ya? Lingkungan kerja gue semuanya narkoba. Gue bukan so bersih atau apa ya, tapi gue memang tidak narkoba. Selain narkoba gue pernah coba. Ya alkohol gitu Alkohol lah ya. gue Ya rokok lah ya, Ya, gitu. menurut gue pribadi, karena gue tidak pakai narkoba di benak gue masih negatif. Bener. Di benak gue ya ada beda pandangan yang mungkin menurut yang pakai itu positif, gue nggak tahu, tapi menurut gue sekarang adalah narkoba adalah negatif. Fix negatif. Gue juga bilangnya negatif sih. Sampai ada dokter yang bilang bisa dipakai untuk beberapa penyakit tertentu, masih negatif. Gue masih untungnya sampai sekarang gue masih bisa tahan diri, tidak yang nawarin banyak gue tahu, tapi ya gue bisa nahan diri. Itu tergantung kitanya doang. Cuma rokok ya yang nggak bisa ditahan ya? Iya, rokok untuk nggak halal sih, bukan halal, sorry. Rokok itu tidak dilarang. Iya, sebaiknya kita jalan. Banyak mudaratnya. Iya. Seenggaknya ya stres sedikit bisa hilang lah gara-gara rokok. Tapi ingat ya, jangan ngerokok, jangan minum, jangan narkoba. Oh, udah bener banget sih itu, bersih lah badan lu. Nah terus abis lu di Bali 3-4 bulan, balik lagi dong ke Bandung kalau gitu, kan gak nyaman. Iya, ya gue di Bandung itu kerja lagi di sebuah restoran di Bandung. Bukan restoran sih, kafe. Jadi gue waktu itu udah jadi OP Warnet udah muak karena duitnya kecil. Gue nyari kerja, waktu itu ada kafe mau buka, dan itu baru mau buka banget, jadi bukanya dari garasi. Oh, oke. Jadi dia punya rumah, punya garasi. Sistemnya adalah sebelum ada Gojek nih sama Grab. Sistemnya adalah buka di rumah, tapi sistemnya delivery. Grab and go ya. Ya itu bahasa kerennya sih. Iya, Grab and go. Jadi orang order ke kita, tapi kita yang antar. Kebanyakan yang beli sih itu ya anak-anak yang kos, anak-anak yang deket-deket kuliahan di Maranatha dan lain-lain. Berarti emang nggak ada tempat orang berduduk nongkrong di situ, nggak ada. ada. Langsung dikirim pakai by WhatsApp kan biasanya. Iya. Ya. Itu sih. Terus di situ gue sebagai cook di situ langsung. Cook ya, pertama dari OP Warnet, dishwasher, ya, OP Warnet, dapur, terus di cook sekarang. Iya, gue sebagai cook itu karena gue udah udah ada pengalaman kerja di Bali itu 3-4 bulanan. 3-4 bulan itu gue belajar masak yang benar kayak bagaimana ya. Nerap lah ilmu ke gue karena gue terus-terusan dihajar sama chef di sana kan. Gue malah di sana di waktu di Bali tuh tidak di seharian cucian ditumpuk biar gue tuh belajar terus. Oke. Bisa ada waktu belajar masak gitu ya. Yang pasti gue nerap ke gue ya, gue bisa dipraktekin di lain perusahaan. Dan di Bandung gue di di restoran itu sekitar 1 tahun lebih. Yang restoran di garasi itu. Dan itu setelah 3-4 bulan terus buka kafenya, Pure Cafe. Setelah si company-nya grow, terus buka cafe, dan sistemnya bisa dine in, bisa delivery juga sama. Sebelum ada Grab. Gojek ya. Berarti dari awalnya cuma
dia anter, sekarang bisa orang nongkrong di situ. Terus kalau misalkan gua dari situ resign. Dari setelah setahun lebih tuh gua resign karena gua sama teman gua yang ngejebak ini memutuskan untuk ke Jakarta. Untuk apa? Untuk jualan sepatu. Untuk jualan sepatu ya. Untuk jualan sepatu karena apa namanya? Gua sama teman gua ini memang haus dengan apa ya? Haus dengan ilmu ya. Kita di sana tidak berkembang dan kita nyari lagi yang apa ini ya, yang belum pernah kita coba sama teman gue ini. Teman gue ini ya memang apa namanya, jiwa mencarinya memang gede banget. Oke, kita karena dia sudah ada pengalaman. Teman gue ini orang Jakarta asli, tapi dia lagi kerja di Bandung. Nyari kuliah di Bandung dan nyari kerjaan di Bandung. Nah, dia balik lagi ke Jakarta dan ngajak gue untuk jualan sepatu. Nyatanya belum apa-apa langsung bangkrut. Kenapa tuh? Ya karena tidak sesuai ekspektasi. Karena waktu itu apa namanya, waktu zamannya dia jualan sepatu itu banyak yang beli karena beda 3 tahunan gitu. Terus Setelah gua kesana ternyata pasarnya, karena gua itu jualan sepatu KW ya, yang dulu tuh banyak banget yang beli sepatu KW. Tapi sewaktu gua kesana ternyata mindset orang tuh udah berubah. Mereka sudah oke, beli yang asli. Walaupun jadi sudah ada mindset gua nabung dan gua pingin beli yang asli. Oke, jadi pasar KW mulai turun. turun. Iya. Karena di gudangnya juga yang KW itu udah ketar-ketir. Nah, gua di sana sekitar kayaknya 4 bulanan deh. Bangkrut, udah kehabisan duit. Gua sama teman gue ini memutuskan untuk gua cari kerja di Jakarta, teman gue cari kerja di Jakarta. Teman gua dia tuh kalau nggak salah ngegojek. Ya, teman gue ini ngegojek, gua kerja di restoran lagi di Restoran Jakarta. lagi. Jadi pizza maker. Wah, sekarang pizza ya. Pertama dari restoran Asia yang Asia, sekarang jadi Western banget Ya, nih Western, pizza. ya. Jadi gua tuh kalau nggak salah tuh di Sunter. Jakarta Utara dong ya berarti Iya, ya. gue tinggal sama saudara gue di Jakarta Selatan sih. Jakarta Utara ya lumayan lah. Oh, bolak-balik tuh. Bolak-balik. berarti. Bolak-balik keras ya. Iya. Berapa bulan tuh? Tebak. Setahun. 3 minggu bro. Ya, gue memang apa namanya, kalau nggak srek gue langsung cabut sih. 3 minggu. Oke. Karena di situ dari segi kerja nyaman. Cuman gue apa namanya dikasih tahu sama kakak gue yang sudah tinggal lama di Jakarta suruh nge-Uber. Waktu Uber masih ada tuh. Waktu Uber masih jaya-jayanya. Jaya-jayanya. Sekarang kan Uber kan udah nggak ada Mati. di Asia Tenggara kan. Iya. Walaupun sebenarnya dia megang saham Grab 20%. Ya. Nah, gua coba ngikutin apa kata kakak gua kan. Ya udah kakak gua punya temen, terus ada mobil yang bisa dipakai. Gua bagi hasil sama teman kakak gua. Gua nguber selama kalau kurang lebih tuh 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Iya. Itu tahun berapa tuh? 2017 saat gue masih skripsi tuh. 2017 dan gua ya selama setahun itu ya kering di jalan. Bolak-balik ya pakai Uber ya. Tapi nggak salah, duitnya banyak banget. Sehari tuh kayak bisa 700.000 gitu ya, kotor. Terus sebulan bisa sampai 20. bisa lebih. Mantap. Tapi kan bagi hasil kan. Iya kan kotor kan jadinya. Iya, kotor. Omsetnya cukup tinggi lah ya. Iya, omsetnya cukup tinggi. Tapi stres juga tinggi. Iya. Karena kering jalan. Iya, kering jalan, gua muak dengan jalan Jabodetabek kayak tai. Terus apa namanya? Untungnya proyek gua
belum sampai proyek itu jalan, proyek-proyek kayak kereta cepat, jalan tol di tengah itu belum jalan. Jadi gue nggak terlalu macet kayak sekarang sih. Kalau gue misalkan gue sekarang masih nguber, kayaknya gue udah mati di jalan sih. Iya sih. Nah, selama nguber, gue belajar banyak hal juga. Di situ juga sebenarnya nguber tuh banyak apa? Bukan yang nggak ada pelajaran, banyak banget pelajaran yang gue dapat gitu ya. Kayak belajar kesabaran, belajar cara apa namanya, hospitality. Oh iya, pasti kan karena lu kasarnya digilir nih sama berbagai macam penumpang. Iya, dari yang mabok lah, dari yang pingin manja lah, dari yang pingin dilayanin terus kayak pingin ditungguin kayak 2 jam. Mantap. Untung Uber loh, Uber tuh kan kalau misalnya nungguin kan tarif naik kan, tarifnya nggak flat kan, jadi gua oke aja tarif ditungguin 2 jam si penumpangnya nge-mall, nggak masalah sih, yang penting tarif jalan. Itu aja sih paling Uber. Terus kalau dari situ, dari Uber gue berhenti itu karena gue ketemu si saudara gue ini. Oke. Karena saudara gue ini dari Australia. Dia baru keluar S2 berarti itu ya? Enggak, udah lama. Udah lama banget dia keluar S2-nya. Cuman dia baru pulang ke Indonesia. Nah, gue ketemu saudara gue ini, gue tuh kalau nggak salah nanya di sini kerja apa dan lain-lain. Oh, buka usaha. Gue langsung ini, ada kerjaan nggak? Apa yang bisa Feby bantu dan lain-lain. Dan dia nawarin kerjaan ke gue. Awalnya gue nanya ada kerjaan nggak yang bisa gue kerjain gitu. Itu tahun 2018. 2018 ya, 2018. Gue baru lulus guys. Nah, gue pindah ke Karawaci ini awal 2018. Awal 2018 berarti lo baru Di Karawaci ini baru 22 bulan lah, 22 bulan. Iya. Iya. Nah, dari situ gua nggak langsung jadi accountant sih, gua jualan online karena saudara gua dari Australia, jadi produk Australia ya, masuk ke Indonesia terus dijual. Cuman dari sampai jualan online ini ada saat yang nggak laku, terus saudara gua ngefokusin untuk ngembangin bisnis accountingnya dia. Jasa finansial. Iya, ya kan? jasa finansial. Nah, gue kaget di sana, anjir, gue nggak ada basic apa nih. Dia mempercayakan gue pekerjaan ini. Oke, ya gue mau. Gue bilang ke dia kan, kalau misalkan lu percaya ke gue ya, gue bisa aja nerima kerjaan ini, tapi asalkan lu percaya gitu. Gue bilang gue nggak bisa apa-apa, gue belum pernah kerja di balik layar, karena gue kan pengalaman kerja gue adalah di depan layar, kayak di lapangan ya. Gue bilang sepahit-pahitnya ke saudara gue, dan dia nggak masalah, malah bodo amat gitu, yang penting mau belajar dan mau bekerja gitu aja. Dan ya sampai sekarang gue bisa ngelihat keuangan perusahaan orang. Jadi dalam waktu 22 bulan, berarti efektif lu sebagai akuntan itu berapa bulan? Kan 22 bulan lu di Karawaci kan, sama saudara lu kan? Kayaknya baru setahun deh. Baru setahun guys, dan dia udah ngurusin 13 klien, 13 perusahaan berarti yang berbeda ya. Ya lumayan, dapat pengalaman baru dari OP Warnet, dapat pelajaran nanya apa, terus dari masak pelajarannya apa, dari Uber dapat pelajaran, dan sekarang dari jadi accountant, banyak banget pelajarannya. Jadi gua tidak, kalau misalkan gua punya bisnis, gua sudah bisa manage duit. Ya, karena dia udah mengatur cash flow 13 perusahaan dan ngebantu ngelaporin juga, termasuk pajak dong. Iya, laporan pajak gitu-gitu. Pajak dan lain-lain. Ya gue harus kuasain itu sih, karena ya yang namanya akuntansi pasti berhubungan dengan pajak. Iya. BPJS lah segala macem. Nah, pertanyaan $1 juta nih, kira-kira kan udah tahu nih dunia kerja, udah ada penghasilan, cukup lagi ya.
Cukup, senyumnya kelihatan. Cukup ya. Eh, kuliah tuh masih bakal diambil gak sih? Masih penting gak sih? Pasti gue Pasti diambil. Iya. Cuma jurusannya pasti udah berubah dong. Dari awal yang lu pikirin sampai Iya. sekarang. Gue sih untuk S1 ini kalau gue bisa kuliah nanti, gue bakal ngambil sesuai pekerjaan gue. Jadi jurusan akuntansi. Iya, oke. Iya. Itu untuk S1 gue. Tetap sarjana ekonomi kalau sih gelarnya? Atau No, SAK. SAK ya? Iya, SAK. sarjana akuntansi. Dan untuk kalau gue ada bisa S2 ya, gue bakalan S2 tapi gue nggak bakal ngambil yang lain sih. Nah, lu SAK nih sekarang nih keputusannya gitu kan. Tapi kalau misalnya lu yang baru lulus kuliah, keputusannya apa tuh? Sarjana apa dia? Maksudnya yang baru lulus? Yang baru lulus SMA kan mau kuliah kan waktu itu kan? Hmm? Dia mau milih apa itu? Oh, gue mau ngambil filsafat, bro. Jadi dia mau ambil, jadi Feby yang baru lulus kuliah mau ambil filsafat, Feby yang udah mengerti dunia kerja mau ambil SAK. Gue 3 kali tes ngambil kuliah negeri. 3-tiganya gue ngambil filsafat karena gue pingin banget. Gara-gara apa coba? Buku Dunia Sofi. Buku Dunia Sofi. Ya, gara-gara Dunia Sofi gue sangat-sangat tertarik dengan dunia filsafat. Dan ternyata setelah realitas mengempaskan gue, ya gue harus berpikir realitas dulu sih. Tidak boleh mengawang-awang dulu. Nah. Jadi ini lu mau ngambil S1-nya nih mau ngambil buat jadwal karyawan atau jadwal full time mahasiswa? Gua sih tergantung nanti gua. Kalau misalkan gua nanti kedepannya banyak waktu, gua bakal reguler. Bakal reguler Iya. ya. Tapi kalau misalkan memang tidak ada waktunya, gua bakal ngambil karyawan. Yeah. Karena kedepannya sih gua harusnya kalau misalkan sesuai target itu waktu gua lebih luang. Harusnya ya Lebih luang. Tapi kalau memang realitas tidak menyatakan waktu gua tidak ada waktu luang, ya gua harus ngambil karyawan. Kepikiran ambil universitas terbuka nggak UT? No, Nggak ya, kepikiran ya. gua pengen yang reguler aja. Pengen nyari reguler. Sebisa mungkin nyari Sebisa reguler. mungkin reguler. Karena gua dulu gua milih universitas tuh benar-benar ngasal. Setelah gua tahu Yang penting ada filsafat diambil ya pokoknya. bener, serius. Filsafat tuh kan cuma ada di UGM, UI, udah 2 itu doang. Yang negeri ya. Yang negeri. Yang negeri ya. Yang swasta banyak. Cuman yang setahu gua yang ada ilmu filsafat murni itu cuman UI dan UGM. Jadi gua daftar ke situ dan ya ketolak berkali-kali. 3 kali sih. Karena percobaan cuma 3 kali kan. Nah, setelah gua banyak dapat pelajaran dan lain-lain, ternyata gua kalau kuliah harus mencari benar-benar universitas yang memadai dari segi jurusan yang gua ambil. Oke. Jadi kalau gua nanti pingin masuk jurusan akuntansi, ya gua akan nyari universitas yang Kuat di situ kuat ya. di situ. Oke. Ini udah 30 menit. Ada kesan terakhir nggak? Ada pesan terakhir nggak, Feb? Oke, pesannya adalah kalau misalkan lo kayak gua dulunya, jangan mikir kalau misalkan lo itu tidak bisa apa-apa sih. Sebenarnya ya ini kayak orang-orang udah pada bilang kayak gini, kalau misalkan lo bilang lo nggak bisa apa-apa, ya lo sama dengan tidak hidup. Ya mendingan mati aja gitu. Tapi kalau misalkan lo pingin mencari dan lain-lain, ya terus cari, terus gali,
Ya, dan terus mencoba. Selama lu mencoba pasti akan ada gagalnya, ya lu Belajar dong. belajar lagi, dari gagal belajar lagi. Itu udah banyak orang yang ngomong lah. Iya. Cuman itu bisa terjadi kalau misalkan lo bener-bener mencoba, tapi itu akan menjadi omongan biasa, omongan itu udah banyak omong, itu nggak akan mungkin terjadi. Yaitu kalau lo nggak coba ya pasti nggak akan terjadi. Itu aja. Oke, itu pesan terakhir dari Feby. Paham ya? Masa yang lulus SMA aja bisa ngurusin 13 perusahaan, punya niat yang gede buat ambil sarjana. Lu semua yang di luar sana yang punya kemampuan finansial menyelesaikan S1, ya usahakanlah lebih berguna untuk masyarakat, men. Banyak banget waktu dan energi yang diinvestasikan dari keluarga lu buat lu, ya manfaatin. Beri nilai lebih lah. Ya udah. Sekian dari Kakak Kes episode ke-11 ya? 11. 11. Tadi ngomong 11. Taruh dulu, oke. 11. Ya kalau nggak pun ya udah, podcast gue kok. Oke, thank you man. Bye.